Kemudian header-nya ya, header nanti ini isinya adalah beberapa teks terkait dengan algoritma yang nanti digunakan untuk kita definisikan untuk program ya, prosedur, fungsi juga bisa menggunakan ini. Ya contohnya ini ya, ada program luas kubus ya, kemudian ada judul algoritmanya, kemudian nanti dijelaskan kegunaan dari masing-masing algoritma itu ya, misalnya menghitung luas kubus ya, menghitung luas segitiga dan beberapa yang lain. Jadi ini adalah terkait dengan header-nya atau judul dari sebuah algoritma. Ya kemudian setelah itu nanti ada beberapa output ya yang diinginkan, ada beberapa declare yang perlu diberikan ya. Misalnya ada tipe data tertentu, kemudian ada konstanta kalau ada ya, kemudian variabel-variabelnya apa saja, kemudian fungsi-fungsinya yang akan diberikan di sana. Mohon maaf Pak. Ya bagaimana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Pesada dari Elektro 21. Mohon maaf Pak, ini share screen-nya masih di absen itu Pak. Oh masih di absen. Oke, thank you. Saya coba share screen ulang. Oke, saya konfirmasi sudah terlihat ya. Sudah Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi ada kamus, tipe data, ada konstanta, variabel, ya fungsi, kemudian prosedur ya. Ini kalau kita gunakan fungsi dan prosedurnya. Jadi semuanya didaftarkan dalam kamusnya ya, supaya nanti orang bisa memahami ya. Karena biasanya ya yang membuat algoritma itu kalau dalam tim ya, jadi yang membuat deklarasi, ya, kemudian rancangan itu ya orang yang berbeda, yang memprogram juga orang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin akan terbiasa ya membuat algoritmanya sekaligus dengan programnya ya, tapi di masa depan nanti ada saatnya kalian merancang sebuah algoritma ya, sebuah flowchart ya, sebuah diagram bisnis, Unified Modeling Language ya, UML, atau diagram-diagram yang lain ya, use case. Kemudian nanti ada orang yang membuat programnya gitu ya. Jadi harus jelas semuanya ya, jangan sampai nanti programmer terlalu diberi banyak ruang untuk melakukan improve ya, sehingga tidak tercapai niat awal dalam membuat program. Ya ini tadi ya, terkait dengan komponen ketiga yaitu algoritma itu sendiri ya. Jadi algoritma nanti ini isinya adalah inti dari yang kita akan buat ya. Isinya adalah instruksi, kemudian apa saja yang akan kita panggil ya, berdasarkan apa yang sudah didefinisikan sebelumnya di kamus tadi. Misalnya nih ya, input CD ya, jadi artinya adalah bahwa program ini akan menerima input dari dua bilangan yaitu C dan D. Kemudian ada conditional statement, if ya C kurang dari D ya, maka ada diberikan nilai E ya, jadi E di-assign nilai baru yaitu A plus B, jika selain itu ya, jika memang C-nya lebih besar yang bisa digunakan untuk A dikurang oleh B. Kemudian nanti ada sebuah output ya, output E. Jadi itu model-model algoritma. Kemudian untuk penyajiannya ya, penyajiannya akan disajikan dalam 3 bentuk penyajian ya. Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang seperti kemarin kita sudah buat ya, seperti pada luas segitiga kan. Jadi di luas segitiga itu sudah kita tuliskan start ya, kemudian luas alas tinggi ya, ada alas, ada tinggi, kemudian luas. Kita tinggal urutkan ya, jadi start, kemudian input untuk alas, input untuk tinggi, kemudian masukkan rumusnya, kemudian setelah itu kita cetak hasilnya gitu ya. Jadi itu contoh-contoh yang menggunakan struktur bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang menggunakan pseudocode ya, dan ini tergantung pada permintaan. Misalnya kalau mintanya adalah model pseudocode, ya silakan menggunakan pseudocode. Kalau mintanya tidak disebutkan berarti ya bisa dibolehkan menggunakan manapun ya, mau struktur bahasa Indonesia, pseudocode, atau menggunakan flowchart.
Sedangkan untuk flowchart ya, kemarin sudah kita coba ya, kalian menggunakan Flowgorithm ya. Sebenarnya banyak software lain, tapi flowchart ini termasuk yang lumayan bagus ya, terutama untuk belajar ya. Tapi kalau untuk menggambar flowchart yang lebih kompleks ya, kalian bisa menggunakan beberapa software yang lain ya. Tapi kalau untuk belajar pemrograman, saya rekomendasikan menggunakan Flowgorithm. Ya, bentuknya adalah bentuk flowchart. Ya, contohnya untuk bahasa Indonesia ya, dia tidak menggunakan simbol ya atau sintaks tertentu yang mirip-mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi lebih banyak bercerita tapi disajikan sequence ya. Jadi dia berurutan sesuai urutan cara berpikir program. Kemudian dia tidak bergantung pada satu bahasa pemrograman ya. Jadi ini umum ya, namanya juga algoritma. Artinya tidak menginduk pada salah satu bahasa pemrograman. Kemudian notasinya juga bisa digunakan untuk seluruh bahasa program manapun ya. Jadi ini juga bisa dipakai ya dalam membuat sebuah algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita diminta ada sebuah algoritma untuk menghitung rata-rata 3 bilangan gitu ya. Jadi algoritmanya dibagi dengan satu, kita ada untuk baca bilangan A, B, dan C ya. Baca A, baca B, baca C, kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut ya, jadi A plus B plus C, kemudian bagi jumlah tersebut dengan 3 ya, karena di soalnya dijelaskan bahwa 3 buah bilangan, 3 buah data. Kemudian tuliskan hasilnya, yaitu adalah menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi baca, jumlahkan, bagi, tulis gitu ya, tercetak hasilnya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau pseudocode? Nah, pseudocode ini penyajiannya bentuknya dia atau code-nya mirip dengan kode pemrograman ya, jadi mirip kalau kita coding, tetapi tidak menginduk ke dalam satu bahasa pemrograman manapun, tapi karena dia lebih banyak berbahasa Inggris ya, jadi penggunaan simbol juga dibolehkan, jadi mirip dengan program sebenarnya gitu ya. Jadi dia lebih rinci dibandingkan struktur yang tadi ya, yang bahasa Indonesia yang sebelumnya kita bahas. Tapi sebenarnya di Flowgorithm itu sudah menyiapkan juga ya, ada outputnya tuh selain C, selain Python, selain Java, dia juga menyiapkan auto pseudocode ya. Jadi dia ada fitur untuk menggenerate pseudocode berdasarkan algoritma flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Input ABC ya. JML sama dengan A plus B plus C ya. Rata sama dengan JML dibagi 3. Kemudian output rata. Ya, ini adalah contoh untuk menggunakan pseudocode ya. Jadi nanti akan dia berurutan ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita lihat lebih singkat-singkat ya. Jadi A, B, C, input, jumlah, rata-rata, output gitu ya. Jadi input, prosesnya ada 2 macam, jumlah dan rata. Kemudian output ya, mirip dengan program sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah flowchart ya. Ini flowchart mungkin saya akan coba share screen langsung saja menggunakan ini Windows ya. Sebentar. Ya, mudah-mudahan terlihat ya Windows-nya. Atau belum terlihat ya. Coba saya share screen ulang. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, ya saya buat lebih besar ya supaya terlihat saja. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini ada
ada main dan end ya di sini ya. Jadi main dan end ini kalau dalam flowchart ya namanya juga flowchart ya. Jadi dia menggambarkan ada bagan ya, ada aliran-aliran, ada flow-nya. Kemudian dia flow-nya itu kita bisa gambarkan secara logika ya. Jadi dia logik ya. Kemudian ini memang paling banyak digunakan ya, terutama untuk algoritma ya. Artinya tidak saja untuk algoritma, tapi ada beberapa juga bagian-bagian yang lain itu digambarkan dengan format flowchart seperti ini. Nah, sebelum menggambar tentunya kita harus, ya saya kira kalian sudah paham ya, flowchart itu sangat umum digunakan, tapi ini coba saya akan jelaskan dalam sisi programnya, ada beberapa tambahan ya, informasi flowchart. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada main dan end ya. Main dan end ini adalah salah satunya digunakan untuk sebagai terminator ya. Jadi ini adalah main program, ini end ya. Jadi apakah dimungkinkan untuk membuat satu satu pasang terminator lagi ya, ya bisa dimungkinkan gitu ya. Dengan misalnya kalian membuat fungsi yang baru. Ya. Misalnya di sini ya, kalian misalnya buat fungsi hitung ya. Nah, kemudian return value, ini sebenarnya nanti kita pelajarin ya tentang fungsi dan prosedur ya, tapi tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi ada namanya subprogram ya, yang namanya hitung ya. Kemudian terdiri dari ada terminator juga ya, ada terminator. Ini digunakan untuk sebenarnya awal dan akhir ya. Tapi kalau dalam program ini tidak hanya sekedar awal dan akhir, karena di masing-masing program itu pasti memiliki nanti fungsi atau prosedur ya, yang kita bentuk seperti ini. Dan masing-masing fungsi dan prosedur itu memiliki satu pasang terminator. Ini main programnya. Jadi kita bisa modelnya tuh call ya. Yang di call adalah hitung misalnya. Dan nanti seperti ini ya. Jadi main program, kemudian kita bisa memanggil subprogram yang ini gitu ya. Ini manajernya ini. Jadi kita bisa add ya. Untuk functionnya kita masukkan, kita kalikan ke situ nanti ya. Atau kita bisa import juga. Jadi terminator ini bisa untuk satu program atau bisa untuk beberapa pasang kalau dia terdiri dari beberapa subprogram ya. Kemudian yang berikutnya adalah notasi data. Nah, notasi data ini ya, notasi data ini terdiri dari ada input dan output ya, ada input dan output. Jadi data itu dengan ya ini dengan menggunakan apa ya, kalau jajaran genjang ya. Data itu ini nanti mewakili untuk data input output ya. Kemudian kita juga bisa ada proses untuk input data dan juga ada proses untuk menulis hasil ya, atau cetak hasil gitu ya. Jadi untuk mengisi data dan kemudian menampilkan data. Jadi terdiri dari input dan outputnya. Ya, ini adalah data. Kemudian yang selanjutnya tentunya ada input dan output, ada yang lain ya. Ada namanya proses ya. Kalau dalam bahasa flowchart itu namanya proses ya. Proses gunanya ya kita bisa melakukan apapun ya. Bisa seperti kemarin kita bisa menuliskan rumus ya. Kita bisa untuk menuliskan konstanta, menetapkan ya, misalnya kalau lingkaran ya pi sama dengan 3,14 misalnya ya, atau memberikan suatu ketetapan yang lain ya, ibaratnya menetapkan satu variabel ya sama dengan variabel yang lain, atau kita memberikan ketetapan tertentu berupa angka.
Jadi ini diproses ya. Kalau di sini ini namanya assign ya. Assign ini ya kalian bisa tulis ya. Misalnya K sama dengan X, atau kemarin luas sama dengan alas kali tinggi dikali 0,5 kemarin ya. Nah itu adalah assign proses. Kalau dalam Flogorithm namanya assign ya. Kemudian ada juga yang namanya ini ya, decision ya. Decision ini digunakan untuk conditional statement atau if statement ya, atau if operation. Jadi modelnya adalah bagaimana ada sebuah keputusan mengarah ke true dan false gitu ya. Kalau ada 3 pilihan ya biasanya orang akan mencabangkan lagi ya, di false-nya akan dicabangkan lagi gitu ya, atau di true-nya. Jadi apabila dia true, bernilai true ya, kita akan membuat satu bisa boolean expression ya, X sama dengan 10 misalnya, atau X kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka if true-nya, kemudian if false atau ada else gitu ya. Kan ada if langsung true false, ada langsung if, ada else gitu ya. Kalau dulu ada if dan else ya dulu ya. Jadi ini adalah decision ya, modelnya untuk penyelesaian kondisi dalam sebuah program. Kemudian juga ada namanya preparation ya. Preparation ini yang biasa kita akan banyak gunakan ya, itu dengan ini ya, dengan looping nanti ya. Jadi di looping nanti ini untuk di pengulangan akan ada nilai awal ya, nilai akhir sebelum programnya dimulai ya. Jadi kita akan tentukan misalnya ini ya, for misalnya variabelnya ini adalah variabel A ya, A1 sampai misalnya X tadi ya. Maka jadi nilai awalnya 1, kemudian nilai akhirnya X, kemudian direction-nya ini adalah operasinya gitu ya. Kalau kita isi increasing 1 ini, direction increasing step by 1, ini berarti rumusnya menjadi A sama dengan A plus 1 gitu ya. Jadi dia akan menambahkan secara ini ya, secara sequence A sama dengan A plus 1 ya, mirip dengan pada saat praktikum kemarin ya. Jadi A sama dengan A plus 1 berarti hanya kan 1 ya. Kemudian karena nilai awalnya sudah 1, jadi A sama dengan 1 tambah 1, 2, kemudian pengulangan lagi 2 tambah 1, 3, ya 3 tambah 1, 4, dan seterusnya sampai tercapai nilai X-nya gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk namanya preparation ya, atau menggunakan misalnya ada while ya. While juga ini ya, jika kondisinya apa gitu ya, misalnya X atau kurang dari 5 misalnya, atau X, jadi X itu berupa inputan ya, misalnya ada sebuah input X lebih besar dari 2 gitu ya, maka apa gitu ya. Dan dia akan berhenti ketika kondisinya sudah terpenuhi ya, makanya dia akan melanjutkan ke false-nya ini gitu ya. Jadi ini ada juga termasuk preparation. Ada juga do ya, do juga ini mirip dengan while ya. Jadi kalau while ini dia ada boolean statement-nya di paling atas, sedangkan kalau do itu ya dia kita bisa memberikan di sini ya conditional statement-nya ya, kemudian kita bisa tambahkan nanti ya dari sini ya, artinya seperti apa, kemudian dia melakukan apa gitu ya. Jadi do itu ya lakukan dulu ya, kalau while ya jika kondisinya terpenuhi dulu ya, baru dia bisa melanjutkannya. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan keempat ya. Kemudian ada predefined process ya. Predefined process tadi seperti ini ya. Kita ingin menunjukkan satu fungsi tertentu, kita panggil ya. Ini namanya call ya. Jadi kita bertugas untuk memanggil ya, yang mana gitu ya.
Dan fungsi call ini kalau di ini namanya predefined process ya, artinya ya sudah ada sebelumnya gitu ya. Kita tinggal manggil saja untuk masuk ke dalam program kita. Kemudian ada namanya konektor ya, ini namanya konektor. Ini ya, yang bulat ini konektor, kemudian ada arrow-nya ini untuk garisnya ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada namanya terminator ya. Ya ini akan ada di program utama satu pasang atau ada di program yang lain ya, dengan menggunakan misalnya kalian menggunakan ada subprogram ya, ada fungsi atau prosedur, ya itu juga satu pasang juga. Ada namanya data terdiri dari input dan output. Kemudian ada namanya proses yang di sini namanya tadi assign ya, assign proses. Kemudian ada namanya preparation. Preparation di sini ya bisa berupa for, bisa berupa while, bisa berupa do. Kemudian ada predefined process ya, kita bisa memanggil fungsi lain di luar ini ya. Jadi ada program ini kemudian kita buat di sini ya. Dan nanti akan menjadi bagian dari program. Kemudian ada konektornya ya, ada konektor, kemudian ada juga arrow-nya gitu ya. Jadi ini urutan atau beberapa simbol-simbol ya yang ada dalam flowchart ya. Ya, kemarin sudah kalian buat ya untuk yang segitiga gitu ya. Kemarin sudah pada berhasil. Nah, sekarang di pertemuan ini saya hanya ya kita akan membahas beberapa ini ya, beberapa macam algoritma ya. Ya nanti kalian tinggal coba gambarkan ya seperti itu. Oke, saya kembali ke satunya ya. Ini nah, ini coba ya, coba kalian gambarkan ya. Ini gampang saja, ada decision ya. Coba dimulai digambarkan. Nanti kalau ini ya paling 2 menit ya, 2 menit 3 menit nanti yang bisa resen saja ya. Ini latihan menggambar.
Oke, silakan kalau ada yang bisa ya. Ini hanya menggunakan satu decision. Ya ini atau ada yang sudah hampir berhasil tapi ada yang kurang, ya bisa dibantu untuk share screen ya. Oke, silakan juga Mas Davin ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Davin. Biasa izin share screen. Ya, silakan. Kalau saya seperti ini Pak. Ya, oke. Mungkin agak di zoom sedikit supaya terlihat teman-temannya. Iya Pak. Ya, silakan dijelaskan Mas Davin. Ya, untuk yang pertama dari main ini terus kita deklarasikan dulu ini inputnya, datanya nanti kan yang akan diinput kan usia. Usia itu bilangan real, bilangan bulat, jadi menggunakan datanya integer. Lalu di bawahnya baru input usia tadi. Sebelumnya saya kasih output dulu ini biar nanti kelihatan lebih terstruktur. Lalu di bawahnya baru input usia dengan kondisi jika if true lebih dari 17 tahun maka akan keluar output selamat menonton seperti ini. Misalnya 22 tahun maka akan keluar output selamat menonton. Apabila kurang dari 17 tahun, misalnya 5 tahun, maka akan keluar output Anda dilarang menonton, Pak. Oke, good Mas Davin ya. Jadi tadi Mas Davin sudah ini ya menjelaskan bahwa di sana ada declare ya untuk usia integer karena dirasa bahwa usia itu ya akan diinputkan integer ya umumnya. Kemudian di sana ada output ya. Jadi output di sini sebenarnya kegunaannya untuk menampilkan ya pertanyaan berapa usia Anda sekarang. Tapi kalau tanpa itu ya sebenarnya bisa saja jalan programnya, tapi jadi ada yang kurang ya. Jadi orang tidak tahu ini untuk apa gitu ya. Jadi perlu ada semacam input untuk menanyakan usia itu ya. Ini dari aspek estetik saja ya supaya terlihat lebih ramah gitu ya. Kemudian setelah itu setelah diinputkan nanti usianya akan dioperasikan ya. Jadi di sini kita menggunakan conditional statement yang dimana usia itu lebih besar dari 17 ya. Jadi kalau dia if true ya, maka dia akan selamat menonton, kalau tidak dia dilarang untuk menonton. Dan konektor ya ini apa namanya, sebuah sintaks dari conditional statement, kemudian selesai ya. Jadi urutannya seperti ini ya untuk yang usia gitu ya. Oke, terima kasih Mas Davin. Oke, selanjutnya ya. Hari ini kita akan bermain algoritma saja ya.
Oke, yang berikutnya ya, ini adalah mencari nilai P dan Q ya. Jadi di sini ada perhitungan P sama dengan X plus Y. Nanti jika P-nya positif, maka X sama dengan X dikalikan Y, sedangkan kalau negatif, Q sama dengan X dibagi dengan Y, gitu ya. Jadi ini ada satu, mirip dengan yang usia tadi ya. Ada satu untuk conditional statement-nya. Kemudian masing-masing nanti itu ada beberapa, kita perlu assign proses ya untuk mencari nilai P dan Q-nya. Nah, ini coba lagi ya. Silakan ya. 2 sampai 3 menit saja ya.
Ya, silakan ya kalau sudah bisa langsung raise hand saja. Oke, silakan Mas Hafiz. Izin sharing, Pak. Ya, silakan. Izin masuk, Pak. Sudah masuk belum gambarnya, Pak? Oke, sudah terlihat. Mungkin agak di zoom sedikit ya supaya bisa lebih ini. Nanti tinggal di scroll ke bawah saja kalau ingin di scroll. Oke, sudah cukup jelas ya. Silakan dijelaskan Mas Hafiz ya. Izin menjelaskan, Pak. Jadi pertama-tama saya masukkan bilangan real. Kenapa saya masukkan bilangan real itu? Karena kalau bilangan real itu kan bisa desimal ya. Kemungkinan kalau hasil pembagian itu nggak selalu bilangan bulat bentuknya. Jadi saya masukkan bilangan real. Bilangan real itu adalah P, Q, X, dan Y. Kemudian saya input X-nya, terus saya input Y-nya. Di sini saya pakai assign buat menentukan nilai P sama dengan X plus Y. Setelah itu saya pakai if jika betul if P kurang dari 0. Jika P kurang dari 0, maka Q sama dengan X per Y. Sementara kalau P tidak kurang dari 0, maka Q sama dengan X kali Y. Dari sini kita bisa menentukan nilainya. Izin masuk, Pak. Konsolnya udah kelihatan belum ya, Pak? Ini mungkin karena ini ya, mungkin share screen-nya harus full screen ya, tidak satu Oke, ini Pak. apa namanya, Sebentar, tidak akan Pak. kelihatan. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, sudah terlihat. Nah, dari sini bisa dilihat, Pak, nilai P dan X sudah dapat ya, Pak? Oke, kita lihat tadi ya, menggunakan real, kemudian setelah itu ada input untuk ini ya, untuk mendapatkan P dulu ya. Iya, Jadi betul, Pak. nanti untuk mendapatkan P itu kita butuh X dan Y-nya gitu ya. Kemudian ada assign rumus X plus Y gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan mulai memprogram ya di bawahnya. Kalau kita lihat di sini mungkin nanti ya karena nanti rata-rata kalau C programming itu kalau Python juga berjalannya kan rata-rata di mesin yang Unix family ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja terutama untuk ya kalau di pemrograman C terutama ya. Di C itu sangat case sensitif ya. Jadi huruf besar huruf kecil tuh berpengaruh ya. Nanti tinggal dirapikan saja. P kemudian user dari 0 ya untuk membuktikan bahwa membedakan mana positif mana negatif ya. Jadi mengambil dari nolnya. Kemudian jika dia bernilai true ya maka X per Y gitu ya. Kemudian kalau dia bernilai false, Q sama dengan X dikalikan Y, kemudian setelah itu kita bisa keluarkan output P-nya dan juga ada nilai Q-nya ya. Jadi itu ya dari algoritmanya Mas Hafiz ya. Oke, good ya, benar ya. Nanti paling di enhance masalah penggunaan case sensitif ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang terakhir ya, untuk algoritmanya.
Permisi Pak. Ya, silakan. Permisi Pak, sebelumnya nama saya Muhammad Zakiranya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi kan saya coba buat function baru yang untuk PXY tadi Pak. Tapi pas saya run itu kok kembali ke yang umur ya Pak. Itu gimana? Gimana pada saat di run kembali yang ke Yang umur soal pertama tadi Pak. yang ke umur. Jangan-jangan ini tadi ya, tidak new ini ya, tidak new algorithm tadi. Harusnya dia tidak kembali kecuali membuat fungsi baru. Ini tadi gimana? Mas Hakim membuat fungsi baru atau new algorithm baru? Fungsi baru Pak. Ya, kalau fungsi itu kalau dalam satu halaman itu kan nanti kalau di algorithm itu kan akan di save dalam bentuk FRPG ya, untuk file algoritmanya itu. Jadi satu file itu dia akan terkait semuanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat satu fungsi yang tidak berkaitan. Jadi kita harus new ya. Jadi file new program ya, yang lama itu disimpan, kemudian kita membuat yang baru. Ya, kalau dibuat di satu model definisi ya pasti dia akan kembali, terutama kalau ada beberapa nilai yang sama ya, variabel yang sama. Jadi satu kasus itu satu ini ya, satu program sendiri ya. Kalau dia misalnya membuat program bangun ruang gitu ya, semua inputnya 2 ya, ada alas tinggi, ada panjang lebar, kemudian sisi-sisi. Nah, itu bisa dibuatkan satu program ya, dengan dibuatkan beberapa subfunction ya, subprosedur atau subprogram. Tapi kalau ini kasusnya berbeda, tidak digabung ya. Kalau digabung ya tentunya akan bolak-balik karena nanti di main programnya kosong gitu ya. Jadi kan tadi untuk usia itu berjalannya di main program itu. Ya enggak? Ya, Coba di-share coba Mas Saki. bentar Pak. Permisi Pak, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat ya. Ini kan main 2 ya. Coba dilihat mainnya coba. Nah, kecuali di mainnya ini itu diganti, dihapus semuanya, terus tinggal panggil call main 2. Itu bisa langsung jalan ya. Jadi ini semuanya dihapus. Soalnya kan program utama itu adalah bagian untuk memanggil-manggil yang kita butuhkan gitu ya. Jadi program utama itu seperti gateway utama ya. Jadi seluruh kontrol program apa yang ingin ditampilkan itu dipanggil dari sini. Jadi kalau ini dieksekusi ya yang jalan adalah ini. Dan di sini sama sekali tidak ada perintah untuk call tadi di mana program yang dibuat tadi. Nah, tidak ada call untuk memainkan main2 kan gitu. Jadi kalau ini tetap mau dieksekusi ya yang di main program tadi dihapus dulu ya, nanti tinggal pasang call ya. Call main2. Oh, Jadi tidak bisa ini ya. Tidak bisa bermain fungsi kalau dia programnya berbeda, apalagi kalau memiliki parameter yang sama ya. Tapi kalau ini letak ininya sih lebih ke ini ya. Karena main program itu masih program yang lama gitu ya. Main program itu artinya program utama. Dan main2 ini dianggap sebagai subprogram. Nah, sedangkan di program utama itu sama sekali tidak ada perintah untuk memanggil ini. Itu ya. oh baik Pak, dapat dimengerti Pak. Oke. Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Ini kan tadi kalau yang punya Hafiz itu pertama yang di akhirnya pas sudah mau menunjukkan P kan pertama output P adalah, baru output P. Itu kira-kira bisa digabung nggak Pak? Output P adalah, baru masukkan nilai P gitu Pak. Iya, kalau di program itu bisa ya. Kalau karena ini kan kita menggunakan ya sebenarnya Flogoritham ini salah satu aplikasi menggambar yang menurut saya cukup unik ya. Jadi dia bisa menerjemahkan dari sebuah Flogoritham dari flowchart ke program ya. Tapi kalau dari segi kaidah penggambaran sebenarnya ya
ya cukup ya output P ya, output Q. Tapi karena kita juga menuntut ada yang ya secara estetik juga bagus, ya kita harus menggunakan itu gitu ya. Jadi dia ya output udah gitu ya, output. Tapi kalau di program ya kita bisa menggunakan itu ya, seperti yang kemarin pada saat praktikum ya. Maka luasnya adalah koma P gitu ya. Jadi nanti P-nya langsung ikut terpanggil gitu ya. Tapi nanti kalau di convert ke program dia akan kembali seperti program pada umumnya ya. Jadi ini cuma karena ya karena kita menggambarkan algoritma, tapi kita juga ingin tampilan yang bagus ya. Tapi kalau dari sisi algoritma ya ini sudah benar ya, output P, output Q gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjutkan ke yang ini yang terakhir ini ya. Nah, ini aturan kelulusan siswa ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa ujian tengah semester ya lebih besar dari 70, maka siswa dinyatakan lulus. Kemudian jika kurang ya dari 70 maka ada 2 klausul ya. Jadi kalau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60, ada berlaku rumus ini ya, nilai UTS dikali 40% plus nilai UAS dikali 60%. Gitu ya. Jadi ada yang langsung lulus, ada klausul lainnya. Nah, sisanya ya kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus ya di klausul kedua. Nah, coba digambarkan ya, karena kita ini sekarang berlatih ini ya algoritma. Jadi sebisa mungkin memahami cara komputer itu bekerja ya. Jadi agak kaku memang ya, tapi ini yang kita perlukan kalau kita ingin membuat program. Oke, bisa dicoba lagi ya 2-3 menit ya.
Oke, silakan ya kalau ada yang ingin mencoba ya. Yang lain lagi? Oke, silakan Mas Stanley ya. Oke Pak, izin share screen Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Oke, mungkin langsung dari atas saja. Di awal saya nge-declare kalau ada 3 variabel UAS, UTS, sama nilai akhir, saya declare sebagai akhir, sebagai integer semua. Lalu di sini saya masukkan output nilai UTS Anda berapa, lalu di input UTS, lalu input UAS di sini, dan di sini saya nge-assign nilai akhirnya. Di sini saya masukkan decision if kalau UTS-nya lebih besar dari 70, maka dia lulus sesuai syarat yang pertama. Kalau misalkan kurang sama dengan 70, dia kembali ke if yang kedua. If yang kedua di mana dia memakai nilai akhirnya. Kalau besar sama dengan 60, dia akan lulus. Kalau kurang dari 60, dia tidak lulus. Mungkin untuk di run programnya, misalkan nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 50. Karena UTS-nya udah lebih dari 70, maka dia lulus. Kalau misalkan saya masukkan UTS-nya 50 dan UAS-nya misalkan 60, maka dia tidak lulus. Mungkin itu saja, Pak. Ya oke, terima kasih Mas Stanley ya. Tadi kita sudah ada untuk input ya, UTS, kemudian UAS, artinya di sini semua tetap ditanyakan ya. UTS dan UAS-nya harus muncul semua dulu di awal. Kemudian baru ada semacam rumus gitu ya. Kemudian 70, kemudian 60. Nah, kalau kita lihat dari struktur yang tadi memang ada keistimewaan untuk nilai UTS-nya yang di atas 70 itu langsung lulus ya tanpa perlu mengikuti UAS gitu ya. Ya, jadi ini masing-masing berbeda ya. Kalau kita lihat di sini langsung UTS-nya di bawahnya kondisionalnya setelah rumusnya masuk ya. Artinya kondisional ini tidak digunakan untuk conditional statement-nya ya, tidak digunakan untuk seleksi untuk masuk ke dalam conditional statement yang pertama. Jadi langsung UTS itu dilakukan setelah akhirnya sudah di-assign dulu prosesnya gitu ya. Oke, good Stanley ya, bisa. Ya khusus untuk yang ini mungkin ada yang punya algoritma yang berbeda. Oke, coba kita lihat dari Mas Kavi ya, silakan. Iya Pak, izin share screen Pak. Oke, silakan. Udah masuk belum Pak? Oke, sudah terlihat. Ya, silakan diceritakan sama temannya. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Kafi Bagita Sastra. Nah, jadi untuk di awal itu saya kasih integer dulu UAS, UTS sama H. H ini variabel untuk yang di akhir.
kemudian saya kasih output, silakan masukkan nilai UTS Anda, kemudian di input UTS-nya, lalu kalau UTS-nya di atas 70 itu selamat Anda dinyatakan lulus, tapi kalau misalnya belum di atas 70 itu diminta untuk masukkan nilai UAS, kemudian di input UAS, lalu kalau UAS-nya udah di input nanti baru kita kasih rumus untuk ambil H. H ini nilai akhir, kemudian kita kasih if lagi kalau memang benar lebih dari atau sama dengan 60 dinyatakan lulus, tapi kalau belum lebih dari atau sama dengan 60 itu dinyatakan belum lulus. Mungkin kita coba run aja ya Pak ya. Nah di sini kalau misalnya nilai UTS-nya 80 langsung lulus. Kemudian kalau misalnya di bawah 40 misalnya minta dimasukkan nilai UAS, misalnya nilai UAS-nya 90 dinyatakan lulus. Tapi kalau misalnya sama-sama kecil misalnya nilainya, mohon maaf Anda belum nyatakan lulus. Begitu sih Pak kalau yang saya dapetin. Oke, good, Kavi ya. Oke, Iya. ini soalnya sama ya, tapi untuk pemecahannya masing-masing berbeda ya. Itu yang saya maksud, makanya kalau sebuah algoritma itu ya walaupun soalnya sama, algoritmanya pasti berbeda, apalagi programnya ya. Kita belum berbicara program, ya kalau algoritma sudah beda, programnya pasti jauh berbeda gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada beberapa ya, ya kalau saya lihat tahun-tahun sebelumnya itu, ya tahun ini juga ada ya. Dirasa perlu menambahkan untuk verifikasi ya, inputan. Misalnya, saya ingin kalau program yang nanti jadinya itu ada proses pengecekan ya, ada proses cek terkait dengan inputan ya. Jadi saya misalnya ingin melakukan verifikasi, jangan sampai ada yang menginput itu lebih dari 100 gitu ya, misalnya mengisi 120. Kan kalau di situ tadi kan masih dimungkinkan untuk diinputkan gitu ya. Kira-kira ada ide terkait dengan bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi terhadap inputan ya, untuk menjamin inputannya bersih ya. Jadi tidak ada nilai OTS yang 120, tidak ada nilai UAS yang 130 gitu ya. Jadi semuanya di bawah 100 ya, 100 sama dengan 100 ya. Oke, ada ide, coba diutak-atik ya, ini yang sudah buat kira-kira menggunakan apa. Saya kasih clue ya, bisa menggunakan looping ya, nanti coba lihat di sana. Tinggal looping yang mana yang tepat ya, silakan dicoba dulu.
Oke, dari clue kira-kira menggunakan yang mana? Yang while ya Pak. Oke, good while. Sudah mencoba belum? Permisi Pak, sudah Pak. Kalau sudah, coba di share screen ya biar teman-temannya lihat. Baik Pak, sebentar Pak. Permisi Pak, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Ya, silakan Mas diceritakan sama temennya. Baik Pak. Nah, jadi sebelumnya di sini yang saya masukkan loopingnya baru di nilai UTS, nanti dinilai UAS dan dinilai UAS juga bisa dimasukin, tinggal di copy paste gitu. Dan jadi caranya di nilai UTS ini diberikan looping while, jadi selama, dan di while itu ditulis nilai UTS, jika nilai UTS lebih dari 100 maka berikan output, keluarkan output, berikan nilai yang benar, sehingga dia akan kembali lagi untuk meminta nilai gitu, kira-kira gitu. Kemudian kalau nilai udah kurang dari 100 baru bisa dilanjutkan ke berikan nilai UAS, atau jika nilai akhirnya lebih dari 70 dilanjutkan ke lulus gitu kira-kira. Oke, mungkin didemokan sama temannya. Jadi ketika diminta nilai UTS, jika memberikan nilai yang benar, misalnya 90, maka akan dilanjutkan ke program selanjutnya, kira gitu. Dan jika yang diberikan nilai yang salah, maka akan keluar. Tapi banyak gini Pak, tidak berhenti. Tidak sampai sini Pak. Oke, good ya. Ya memang dalam model pemrograman kita harus ini ya, merumuskan misalnya perulangan, jika nilainya berapa itu harus ditentukan juga ya. Dia kapan stopnya, kapan harus break point-nya gitu ya. Terkadang juga ada orang yang menggunakan conditional statement ya. Jika nilainya segini maka bagaimana gitu ya. Jadi itu silakan tergantung dari keinginan dari yang punya program maunya seperti apa gitu ya. Nah, dari beberapa algoritma yang dicoba tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman yang lain ini? Karena ini yang minimal harus diketahui ya sebelum masuk program ya.
Kalau ribet ya master ribet ya, namanya kita komunikasi dengan mesin ya, jadi butuh kita lebih ribet sedikit. Oke, tidak ada ya, berarti semuanya jelas. Berarti kalau semuanya jelas, minggu depan kita bisa lanjutkan dengan membuat program ya. Tapi untuk memastikan bahwa semuanya jelas, untuk di pertemuan ini ada ini ya, ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Tugasnya mudah saja, yaitu membuat ya algoritma yang tadi yang sudah dijabarkan oleh teman Anda. Tapi diyakinkan nanti ya kalian buat sendiri ya. Karena algoritma yang terlalu mirip dengan temannya itu ya sangat terlihat ya. Dari penggunaan variabel, alur berpikir ya semuanya sama. Jadi sebisa mungkin boleh melihat referensi, tapi dihindari ini ya, mencontoh algoritma temannya ya, karena pasti akan kelihatan. Ya, kemudian untuk pengumpulannya nanti silakan ya dilihat di kolom. Kalau belum jelas nanti silakan coba tanyakan dengan formatnya ya supaya lebih jelas ya. Nanti pengumpulannya kalian bisa screen capture saja nanti dari algoritmnya untuk outputnya ya. Dari perancangan algoritmanya sampai dengan outputnya nanti coba dituliskan. Sehingga nanti saya bisa baca dan saya bisa lihat hasilnya juga ya. Nanti dikumpulkan formatnya PDF. Nanti PDF-nya desain dan dikirimkan melalui kulonnya. Maksimal pengumpulan ya saya kira hari Minggu sudah terlalu lama ya untuk menggambarkan. Tadi toh juga teman-teman kalian sudah mengerjakan. Oke, itu ya, ada pertanyaan mengenai tugasnya atau yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Stanley, Pak, mau bertanya, yang tugasnya berarti 3 tadi kan, Pak? Ya, tugasnya 3 tadi. Oke, Pak. Terus mau nanya yang terakhir dong, Pak, yang logaritm terakhir tadi. Kalau yang while itu bisa nggak, Pak, syaratnya itu kayak kalau misalkan saya mau ngasih 2 syarat, bisa dalam satu while itu atau bikin while yang kedua gitu, Pak? Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Ya, kalau while itu nanti ini ya, ini karena ya tidak apa-apa, ini nanti kita pelajari di pertemuan keempat ya, karena kita belum sampai ke while. Sebenarnya di while itu kan ada 3 macam ya, ada for, ada while, ada do ya, masing-masing memiliki cara-cara tersendiri ya dalam membuat rumus ya. Dan nanti ada namanya inner loop, ada namanya outer loop. Jadi ada namanya sebuah perulangan di dalam perulangan, ada yang modelnya perulangan yang saling menguatkan ya. Jadi dia di outer ya, di luar gitu ya. Jadi bisa dipasangkan di dalamnya. Jadi misalnya while ya, ada kondisi 1. Jika lolos dari kondisi 1 ada while yang lain. Itu boleh-boleh saja. Itu namanya inner loop ya. Nanti kita akan pelajari tentang itu. Ya tapi tidak apa-apa ya, kalian pakai algoritma ya, bebas ya, mau belajar apa saja ya silahkan gitu ya. Tapi nanti kalau sudah sampai di topik itu ya kita akan ada sendiri ini ya. Soalnya kan nanti kalau pada saat perulangan kita kan akan belajar misalnya pembuatan matriks ya. Matriks kan biasanya ada 3 dimensi, ada matriks 2 dimensi, ada matriks 2x2, 3x4 gitu ya. Jadi itu nanti menggunakan pembentukan dimensi itu menggunakan for. Ya, seperti itu ya Mas ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Oke, silakan siapa? Fadli ya. Fadli. Ya, Pak, permisi izin masuk Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hakim. Untuk yang gagal absen gimana Pak? Oh, ada yang terkenal absen? Iya Pak. Ya, coba saja ya. Raise hand dulu ya. Oh iya Pak. Oke, ada Fadlil, ada Raihana, ada Torik.
Totalnya ada 62 ya, berarti ada hilang 2 ya. Nanti akan saya uncek ulang ya. Ini ada daftarnya teman-teman yang ini kan di kehadiran kan ada 62. Di sini hadir 69, berarti hilang 3 orang ya. Oke, tidak apa-apa, nanti saya akan uncek saja. Oke, kalau ada pertanyaan lain selain absen? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, saya kira itu ya, cukup ya. Selamat belajar ya. Nanti silakan dikerjakan algoritmanya. Nanti saya tunggu maksimal hari Minggu. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebagai chat semua ya. Saya meeting sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak.